Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas buku matematika kelas 7. Bukunya seperti ini. Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kurang lebih yang akan saya bahas adalah soal-soal yang ada di dalam ya. Oke, yang pertama ini tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, yang nomor A. Soal pilihan ganda. 692 ditambah 207 hasilnya lebih dekat dengan yang pertama lihat nih 692 itu kita cari yang mendekati angka 0 yang belakangnya ini ke angka 700 atau ke angka 600. Ya betul, ke angka 700. Angka 700 antara B dan C, dan yang belakangnya 207 yang mendekati angka 0 belakangnya ke angka 200 atau ke angka 300. Ya betul, ke angka 200. Oke, nomor 2. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah yang pertama kita tulis dulu angka-angkanya 9, 2, 4, dan 5. Nah, bilangan pertama itu angka yang terbesar, berarti 9, 5, 4, 2. Nah, bilangan yang kedua itu kecil ke besar, berarti 2, 4, 5, 9. Ini dapat kita tulis seperti ini teman-teman, karena ditanya selisihnya. Oke, kalau selisih jadinya seperti ini. 2 kurangi 9, minjem 1 jadi 12, kurangi 9, 3. Ini tadi dipinjam 1 tinggal 3. 3 kurangi 5 nggak bisa, minjem 1, 13. 13 kurangi 5, 8. Ini tadi dipinjam 1 jadi 4. 4 kurangi 4, 9 kurangi 2, 7. Jawabannya 7083. Yang C, 7083. Kemudian kita lanjut ke soal B atau soal uraian. 1. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Buas sebesar 700.000 karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan. Ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Buas sebesar 200.000. A. Gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. B. Tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Buas. Oke, karena permintaan nomor A itu adalah garis bilangan, kita misalkan saja 700.000 itu kita misalkan angka 7, dan 200.000 itu kita misalkan ke angka 2. Ini garis bilangan. Kalau pin rapi pakai penggaris ya teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi mula-mula hutangnya di angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambarannya seperti ini. Nah, Pak Abdul utang lagi sebanyak 200. 200 misalkan angka 2. 2 ke depan, 1, 2. Karena utangnya bertambah. Nah, sekarang lebih gambarnya seperti ini. Ini untuk yang A. Yang B ini tinggal dikurangin aja. 700. Yang B ditanya apa? Berapa hutang? Oh, ditambah hutang. Hutangnya 700 tambah 200, 789, 900. Jadi hutangnya semuanya adalah 900. Ini untuk jawaban yang B. Oke, sekarang yang nomor 2. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut.
gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. B. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Oke, untuk yang nomor 2 sama, kita buat garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Oke, ikan lumba-lumba meloncat ke 4 meter di atas permukaan laut, berarti positif ke arah positif ke 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ikan laut itu menyelam ke 9 meter di bawah permukaan laut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti di angka min 5. Nah, ini untuk gambar yang A. Untuk yang B, selisih ketinggian meloncat dan kedalaman yang menyelam. Caranya ya gampang. 4 min 9 sama dengan min 5. Secara matematikanya seperti ini. Ini jawaban nomor yang B. Oke, kita lanjut yang ke soal nomor 3. Tentukan hasil dari tanpa menghitung satu per satu. Caranya gampang. A. Lihat polanya 1, 3. Selisihnya berapa? 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Ini lihat selisihnya 22, 22. Kalian bisa menambahkan di sini 2. 9 tambah 2 berarti 11. Atau 99 dikurangi 2 berarti berapa? 9 dikurangi 2, 97. Jadi kalian bisa menjawab angka 11 atau 97. Kemudian yang bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ini kayak apa? Bedanya cuma 1. Kalian bisa isi di angka sini 9 atau 100 kurangi 1, 99. Yang C 100, 99, 98. Ya otomatis ini bisa angka 97 atau sebelum angka 2 kan 3 bisa. Di sini juga 0, 1, 2, 3 ini bisa 3 atau ini sebelum 48 angka 47. Oke, lanjut nomor 4. Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Di gampangannya gini ya, karena katrol itu di atas permukaan tanah, 2 meternya itu di atas permukaan tanah. Permukaan tanah kita anggap buat garis bilangannya, permukaan tanah ini 0, di atasnya itu 2 meter, berarti ini ke sini 2 meter. Kemudian 3 meter di bawah permukaan tanah, berarti saya harus buat min 1, min 2, min 3, min 4. 3 meter di bawah permukaan tanah. Di bawahnya berarti dari 0 ke arah kiri banyak min 3. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Ini kan permukaan air, dari ini sampai sini berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada panjangnya 5 meter dari permukaan air ke katrol. Oke, nomor 5. 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air dan ikan yang kecil 15 cm berada di bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Oke, kalau menurut saya penyelesaiannya seperti ini.
9 cm, yang ikan kecil di bawah permukaan air min 9, dikurangi selisihan perbedaan jarak min 15 cm di bawah permukaan air, maka hasilnya adalah min 9 ditambah 15 sama dengan berapa teman-teman? 6. Jadi jarak kedua ekor ikan dari permukaan air adalah 6 cm. Oke, untuk selanjutnya nomor 6. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut, kemudian kapal bergerak ke bawah jauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Oke, tinggal ditambahkan saja 120 tambah 60. Ini nomor 6 ya. Ini nomor 6 tinggal tambahkan aja 120 tambah 60, maka ditemukan 180 meter. Oke, untuk selanjutnya adalah yang nomor 7. Pak Aku memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama ia mendapat untung 4 juta. Bulan kedua Pak Aku memiliki kerugian sebesar 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat hasil penjualan Pak Aku mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. A. Apakah Pak Aku mengalami untung atau rugi dari penjualan pada bulan pertama dan kedua? B. Hitunglah total kerugian Pak Akum untuk bulan ketiga dan keempat. Oke, jadi teman-teman kita bahas ya. Nomor 7 ini bulan pertama itu dia untung 4 juta dan rugi bulan kedua 6 juta. Nah, pertanyaan A. Apakah Pak Akum mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? Oke, bulan pertama kan untung, kemudian rugi min 2, berarti Pak Akum mengalami kerugian sebanyak 2 juta. Selisihnya sih penjualan penjualan bulan pertama dan bulan kedua. Ini untuk jawaban yang A. Untuk yang B, hitunglah total kerugian Pak Akum untuk bulan ketiga dan keempat. Nah, bulan ketiganya kan rugi 2 juta dan bulan keempatnya rugi 3 juta, berarti 5 juta kerugian. Ini untuk jawaban yang B. Gampang kan? Oke, untuk selanjutnya yang nomor 8. Setiap hari Sabtu Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari komandan regu maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti pasukan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah dan maju lagi 3 langkah. A. Nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. B. Tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Oke, yang A. Nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Kalau secara bilangan bulat itu maju itu 10, anggap aja ini 10 ini positif karena maju, kemudian mundur 8 langkah, kemudian maju lagi 3 langkah. Nah, 10 kurangi 8 kan apa? 2 tambah 3 berarti 5 secara bilangan bulat. Kalau secara yang ini yang A ya. Kalau yang B, tentukan posisi terakhir Alvin. Jadi posisi akhirnya itu kita buat garis bilangan. Ini yang B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 langkah ke depan. Kemudian turun lagi 8 langkah. Berhenti di angka 2. Terus tambah lagi di 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, terakhir di angka 5 posisinya itu. Posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal, posisi akhirnya ya di sini angka 5 gitu.
Oke, untuk nomor 9. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa, 15 siswa diantaranya adalah perempuan, 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah, dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Oke, caranya seperti ini ya. Nomor 9 ini. Total siswa 38 siswa dikurangi 15 siswa itu perempuan. Untuk apa dikurangi? Kita tahu jumlah laki-lakinya berapa. 38 kurangi 15, 8 kurangi 5, 3 kurangi 1, 2, 23 laki-laki. Nah, setelah itu kita lanjut soal yang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan 9 diantaranya adalah perempuan. 13 dalam semua ini 13 hanya suka, yang suka bersepeda hanya 13, terus diantaranya 9 perempuan, berarti 13 kurangi 9 untuk mencari jumlah laki-laki yang suka naik sepeda. 4 laki-laki. Di laki-laki jumlahnya 23, terus yang suka bersepeda hanya 4. Terus pertanyaannya adalah banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda. Tinggal dikurangin aja ini. 23 kurangi 4. 23 kurangi 4, 19 laki-laki yang tidak suka naik sepeda. Jawabannya ini. Oke, nomor 10 sekarang. Pak Manuputi adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung, dalam seminggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Kita hanya ayam potongnya saja. Oke, kita nomor 10. Pak Manuputi adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ayam ekor potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? B, berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Oke. Yang A, hanya ditanya berapa banyak ayam potong yang masih hidup. Kan sebelumnya 650 ayam potong. Karena terjangkit flu burung, 65 ayam mati. Dikurangi 14 kurangi 6, 8. Berarti jumlah ayam potong yang masih hidup 585. Kemudian yang B, berapa selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati? Ayam potongnya 65 dan ayam matinya 45. Nah, dari sini kita ketahui 20 adalah selisih antara ayam potong dan ayam kampung yang mati. Oke, untuk nomor 11, diketahui bilangan bulat A, B, C, D. A lebih besar dari B, C lebih besar dari D, A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, C lebih besar dari D. Periksalah apa pernyataan berikut benar atau salah. Jika benar, jelaskan secara intuitif jawabanmu. Jika salah, berikan satu contoh penyangkal pendukung argumenmu. Oke, gampang. Ini caranya seperti ini. Pemisalan A adalah 3, B 2, C 1, D 0. Maka jawaban ini kan benar. Pernyataan ini benar dengan permisalan ini. Misalnya 3 lebih besar daripada 2, 2 lebih besar daripada 1, 1 lebih besar daripada 0. Nah, kita masukkan aja di A. A tambah B selalu lebih besar daripada C tambah D. Apakah benar? Kita masukkan angkanya. A nya nilainya 3 tambah B nya 2. Apakah selalu lebih besar daripada
C-nya 1 tambah 0, 5, 1. Iya, benar. Terus yang B, A tambah C, apakah selalu lebih besar dari B tambah D? A-nya 3, C-nya 1, apakah selalu lebih besar daripada 2 ditambah 0? 4 lebih besar daripada 2, benar. Terus yang C, A tambah D, apakah selalu lebih besar daripada B tambah C? A-nya 3, D-nya 0, apakah selalu lebih besar daripada B-nya 2 ditambah 1? 3 bakal lebih besar daripada 3. Ini pernyataan yang salah. Jadi yang A benar, yang B 4 lebih besar daripada 2 ini benar. Terus pernyataan yang C ini 3 lebih besar daripada 3 salah. Jadi argumen saya seperti ini. Oke, cukup sekian dari saya. Ini adalah soal Ayo Berlatih 1.2, bukunya seperti ini, kelas 7. Nanti akan kita bahas soal-soal yang ada di sini sampai tuntas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Bye.